Nyai Ageng Pinati. Di saat beliau berlayar, datanglah badai besar mengombang-ambingkan kapal Nyai Ageng Pinati. Maka dengan segera Raden Paku bertindak cepat untuk menjaga keseimbangan agar kapal itu tidak karam dihantam badai. Kapal itu pun diisi dengan karung-karung yang berisi pasir dan batu. Hal ini sungguh sangat mustahil. Untuk menyimak selengkapnya, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Batur sedulur sekampung, nama Kabupaten Gresik di Provinsi Jawa Timur tidak bisa dilepaskan dari sosok Nyai Ageng Pinati yang juga dijuluki dengan berbagai nama seperti Nyai Gede Pinati, Nyai Ageng Samboja, Nyai Ageng Maloka, Nyai Salama, Nyai Gede Tandes. Semua itu adalah nama-nama dari Nyai Ageng Pinati. Nyai Ageng Pinati dikenal sebagai tokoh yang dipercaya masyarakat Gresik sebagai Syah Bandar perempuan Gresik pertama yang menjabat pada tahun 1458 sampai 1477. Julukan Samboja sendiri berasal dari nama negara Kamboja, sedangkan Pinati berasal dari kata patih. Di saat beranjak usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan, yaitu Abu Hurairah. Meskipun pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinati memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangannya di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya sesudah dagangan itu terjual habis di Banjar, maka Abu Hurairah diperintah membawa barang dagangan dari Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar, emas, dan lain sebagainya. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tapi kali ini tidak. Sesudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangannya yang dibawa dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku. "Raden, kita pasti akan mendapat murka Nyai Ageng Pinati. Mengapa barang dagangan kita diberikan secara cuma-cuma?" "Jangan khawatir, Paman," jawab Raden Paku. "Apa yang telah saya lakukan ini sudah tepat, Paman. Kita lihat penduduk Banjar pada saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan. Sedangkan ibu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka ini. Sudahlah, ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka. Saya kira belum. Nah, sekaranglah saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri. Itu di luar wewenang saya, Raden," kata Abu Hurairah. "Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu supaya tidak oleng dihantam ombak dan badai?" Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum bila dagangan habis biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tapi sekarang tidak ada uang. Dengan apa harus membeli dagangan dari Pulau Banjar? "Paman tidak usah risau," kata Raden Paku.
Supaya kapal ini tidak oleng, isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir. Meskipun hal ini agak konyol, tapi benar juga akal itu. Demikian pikir Abu Hurairah. Dalam buku Kisah dan Ajaran Wali Songo karya Haji Lawrence Rashidi memaparkan, kapal itu pun diisi dengan karung-karung yang berisi pasir dan batu, sekedar menjaga keseimbangan agar kapal itu tidak karam dihantam badai. Memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gersik dalam keadaan selamat. Namun hati Abu Hurairah menjadi ketar-ketir sewaktu perjalanan meninggalkan kapal untuk menghadap Nyai Ageng Pinati. Dugaan Abu Hurairah memang benar. Nyai Ageng Pinati terbakar amarahnya setelah mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal itu. Ibu jangan terburu marah-marah dulu, kata Raden Paku. Lebih baik Ibu lihat dulu apakah isi karung-karung dalam kapal itu. Apakah yang dilihat lagi? Abu Hurairah tidak pernah berbohong kepadaku. Pasir dan batu, apa susahnya mencari di Gersik ini? Di sana juga banyak. Kenapa kita harus membawa batu dan pasir ini dari Kalimantan? Aku tidak keberatan barang dagangan itu kamu sedekahkan kepada penduduk Banjar. Tapi pasir dan batu itu buat apa, Raden? Sebaiknya Ibu lihatlah dulu. Sudah, jangan banyak bicara. Buang saja pasir dan batu itu. Hanya mengotori karung-karung kita saja, hardik Nyai Ageng Pinati. Tapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung itu isinya berubah menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain, dan emas serta intan. Bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang barang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Sejak saat itu, Nyai Ageng Pinati tidak berani menganggap sembarangan pada anak angkatnya. Dia yakin kelak Raden Paku akan menjadi orang besar, seorang yang mempunyai kelebihan dibanding pemuda-pemuda biasa lainnya. Batur sedulur sekampung, demikian kisah Raden Paku dan Nyai Ageng Pinati. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin meluruskan kisah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.